Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silahkan teman-teman rapihkan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Miss Putri akan pimpin baca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan masih membahas tema perilaku terpuji. Tapi perilaku terpuji apa yang akan teman-teman pelajari? Yang akan teman-teman pelajari adalah sikap, kerjasama, dan tolong-menolong. Untuk lebih jelas mengenai materi ini, silahkan simak video pembelajaran yang Miss Putri berikan dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai, yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan arti sikap, kerjasama, dan tolong-menolong dengan benar. 2. Siswa harus mampu mengetahui manfaat memiliki sikap, kerjasama, dan tolong-menolong dengan benar. 3. Siswa harus mampu menentukan contoh sikap kerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan 4. Siswa harus mampu menerapkan sikap kerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Itu dia tujuan pembelajaran yang harus teman capai dalam pertemuan kita hari ini. Nah teman-teman, sekarang silakan teman-teman perhatikan gambar yang sudah yang Miss Putri tampilkan pada layar. Silakan teman-teman amati. Nah, dari gambar tersebut, Miss Putri memiliki beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Yang pertama, kegiatan apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Kegiatan apa ya teman-teman? Iya, kegiatan sedang membersihkan area sekolah bersama-sama. Kalau kita membersihkan area sekolah secara bersama-sama, berarti itu termasuk ke dalam sikap apa ya teman-teman? Adakah yang tahu? Ya betul, jawabannya adalah kerja sama. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat dari kegiatan yang dilakukan pada gambar? Adakah yang tahu manfaat kita melakukan kerjasama? Ya betul, dengan kerjasama maka pekerjaan yang tadinya terasa sangat berat, terasa banyak, pekerjaan tersebut akan terasa ringan dan cepat selesai. Betul tidak? Nah, ya, gambar yang sudah Miss Putri tampilkan di sini berkaitan dengan materi kita kali ini. Apa sih? Ya, teman-teman akan mempelajari tentang sikap kerjasama. Setelah minggu lalu teman-teman mempelajari perilaku terpuji dengan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kali ini teman-teman akan mempelajari sikap terpuji yang lain, yaitu tentang sikap kerjasama. Apa sih teman-teman pengertian dari sikap kerjasama itu? Nah, teman-teman di awal sudah melihat gambar yang sudah Miss Putri tampilkan di layar. Ya, pada gambar tersebut orang-orang
melakukan bersih-bersih secara bersama, supaya kegiatan bersih-bersih itu segera selesai dan semuanya akan terasa mudah. Jadi, kerjasama itu apa sih teman-teman? Kerjasama artinya kegiatan melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama. Kerjasama ini merupakan perilaku yang baik dan mulia. Karena kerjasama bertujuan untuk meringankan suatu pekerjaan. Dengan kerjasama, maka pekerjaan yang tadinya terasa berat akan menjadi ringan karena semuanya dikerjakan secara bersama-sama. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang mukmin itu bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan, sebagaimana menguatkan sebagian yang lain. Artinya, kita harus saling membantu satu sama lain, salah satunya yaitu dengan melakukan sikap kerjasama. Oh iya teman-teman, perlu teman-teman ingat, kerjasama ini hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik. Misalnya, bekerja sama membersihkan lingkungan dan kerjasama menyelesaikan tugas kelompok. Akan tetapi, kerjasama ini tidak boleh kita lakukan dalam hal-hal yang tidak baik. Misalnya seperti kerjasama dalam mengerjakan soal-soal ulangan, atau kerjasama untuk mengganggu orang lain. Jadi, teman-teman hanya bisa melakukan kerjasama ini untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai melakukan kerjasamanya untuk hal-hal yang tidak baik. Lantas, apa manfaat ketika kita melakukan kerjasama? Adakah dari teman-teman ada yang tahu? Yuk kita bahas bersama. Manfaat kita melakukan kerjasama adalah yang pertama, dapat meringankan pekerjaan. Yang kedua, akan menumbuhkan sikap kebersamaan. Yang ketiga, akan menumbuhkan sikap sosial terhadap sesama. Yang keempat, akan menumbuhkan sikap peduli dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena dengan kerjasama kita akan bisa berbaur dengan orang lain dan kita akan bisa mengenal sikap orang lain, serta kita akan selalu memikirkan kepentingan bersama, tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah teman-teman, itu 4 manfaat dari kita melakukan sikap kerjasama. Agar teman-teman lebih memahami materi mengenai sikap kerjasama, mari amati beberapa contoh gambar kerjasama berikut ini dengan baik. Apa yang sedang dilakukan oleh kakak beradik pada gambar tersebut? Ya, mereka sedang merapihkan mainan. Apakah teman-teman pernah melakukan ini ketika di rumah? Ya, tentu teman-teman pasti pernah melakukan kegiatan ini di rumah, yaitu merapihkan mainan bersama kakak ataupun bersama adik. Seperti yang dicontohkan oleh kakak beradik tersebut, ketika kita telah selesai bermain, maka mainan yang kita gunakan itu harus kita rapihkan dan harus kita simpan kembali. Kenapa? Supaya ketika teman-teman akan bermain, maka mainan yang teman-teman inginkan itu akan mudah didapat dan tidak akan sulit untuk ditemukan. Dan mainan pun akan awet, tidak mudah rusak. Nah, merapihkan mainan bersama saudara atau teman, maka akan bisa menciptakan kerukunan di antara kita. Pada tampilan gambar kedua, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, mereka sedang membersihkan area lingkungan sekolah secara bersama-sama. Ada yang sedang menyapu, ada yang sedang mencabut rumput, ada yang sedang mengambil pasir, dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan gambar tersebut merupakan contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah.
Dengan pekerjaan yang sangat banyak tersebut, maka jika kita lakukan dengan kerjasama maka akan terasa lebih ringan karena semuanya dikerjakan secara bersama-sama. Dan pekerjaan pun akan terasa lebih cepat selesai. Nah, bekerja sama dengan banyak teman ketika di sekolah ataupun dengan guru di sekolah akan menciptakan sikap kerukunan di antara kita. Sikap terpuji yang lain yang akan teman-teman pelajari yaitu adalah sikap tolong-menolong. Apa sih teman-teman pengertian dari sikap tolong-menolong tersebut? Tolong-menolong memiliki arti sikap saling menolong atau saling membantu. Sikap ini merupakan perilaku yang baik dan mulia. Karena tolong-menolong bertujuan untuk meringankan kesulitan yang diderita oleh orang lain. Perlu teman-teman ingat, tolong-menolong ini harus kita lakukan dalam kebaikan dan takwa. Jangan sampai teman-teman melakukan tolong-menolong ini untuk hal-hal yang tidak baik. Tolong-menolong dalam kebaikan di dalam agama Islam sangat dianjurkan teman-teman, karena hal itu sudah tertuang di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang memiliki arti, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Jadi sudah jelas ya teman-teman, tolong-menolong harus teman-teman lakukan dalam hal-hal yang baik, seperti dengan membantu ibu membawa belanjaan, kemudian menolong teman yang terjatuh dari sepeda, dan memberi santunan kepada orang yang tidak punya, serta contoh-contoh lain yang merupakan kebaikan. Akan tetapi, jika teman-teman melakukan tolong-menolong untuk hal-hal yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi, sebisa mungkin kita hindari untuk melakukan tolong-menolong dalam keburukan. Yang harus kita terapkan yaitu kita harus melakukan tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah teman-teman, mari kita lihat contoh sikap tolong-menolong. Miss Putri sudah menampilkan satu gambar yang bisa teman-teman lihat pada layar. Ya, gambar tersebut mencerminkan sikap tolong-menolong terhadap sesama. Dalam gambar tersebut menceritakan ada satu orang sedang membantu anak yang kurang mampu. Anak yang diberi bantuan pasti akan merasa sangat senang karena ia sangat memerlukan barang tersebut. Bantuan yang terlihat kecil bagi orang yang membutuhkan itu akan terasa lebih besar, akan terasa besar karena ia sedang memerlukannya. Nah, itu teman-teman bisa contoh perilaku tolong-menolong terhadap sesama dengan berbagi terhadap sesama bagi yang membutuhkan. Contoh tolong-menolong yang dapat teman-teman terapkan di keluarga seperti yang sudah Miss Putri tampilkan pada layar. Nah, teman-teman bisa lakukan ini ketika di rumah. Setiap hari pasti di keluarga kita, ibu kita menyiapkan makanan untuk keluarganya, ya kan? Pasti akan terasa lelah ketika sudah bekerja seharian di rumah. Anak yang baik maka harus bisa membantu pekerjaan ibu ketika di rumah. Dengan begitu, itu akan dapat meringankan pekerjaan yang ibu kita kerjakan dan pasti ibu kita akan merasa senang. Dan sebagai bentuk rasa kasih sayang kita terhadap orang tua kita. Untuk tugas dalam pembelajaran ini, yang pertama, silakan teman-teman sebutkan 5 contoh sikap kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman sebutkan 5 contoh sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Silakan teman-teman tuliskan di buku tugas yang sudah teman-teman miliki. Kemudian teman-teman upload pada Google Classroom. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam
dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.